Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhafiz Abdullah dari Teknik Elektro 2019 dengan NIM 333219076 dengan NIM akhir yaitu 76. Saya di sini akan memberi opini tentang digital disruption. Nah, ini untuk memenuhi UTS etika profesi. Nah, digital disruption merupakan perubahan yang terjadi pada teknologi digital yang bagaimana cara berbisnis itu sudah berkembang. Yang tadinya kita menjejerkan barang-barang dagangan kita di pinggir jalan atau di ruko-ruko. Nah, sekarang eh, karena adanya teknologi digital, maka penjualan bisa melalui smartphone dan bisa langsung eh, bisa langsung dibeli, tidak usah repot-repot ke store atau ke tempat dagangannya. Kita hanya menggunakan smartphone dengan menggunakan jari saja, mencantumkan alamat dan barang itu sampai dengan selamat sampai di rumah. Sangat-sangat baik ya sekarang perkembangan teknologi. Untuk menurut saya perubahan pada teknologi ini semua orang itu bisa mengubahnya. Yang tadinya barang itu sampah yang tidak bisa dijual, sekarang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dengan cara menggantikan nama-nama produk yang tadinya nama produk eh, tradisional, menggunakan bahasa yang lebih eh, lebih berkembang di masyarakat, itu akan menjadi eh, nilai jual yang sangat besar. Yang contohnya semisalnya teh manis. Teh manis semisalnya dijual di perkampungan itu harganya Rp3.000. Ya, tidak lebih dari 5.000 lah. Semisalnya kita jual di sektor eh, dengan nama yang lebih keren gitu, Presti seperti itu, padahal kan itu sama saja seperti teh manis. Itu bisa menggunakan bisa mencapai harga di atas Rp20.000. Iya begitu. Semakin lama teknologi berkembang, maka semakin banyak yang tadinya profesi yang ada seperti petani, pengusaha tradisional dan lainnya yang masih menggunakan penjualan tradisional, eh, karena ada karena ada perkembangan teknologi sekarang, jadi para petani pengusaha tradisional itu kalah bersaing karena adanya perkembangan teknologi ini. Contohnya yaitu ketika dulu kita mengirim surat harus menggunakan pos surat. Sekarang kita bisa menggunakan WA. Contoh satu lagi yaitu ketika kita di perkampungan membajak sawah contohnya. Yang dulunya menggunakan hewan seperti kerbau, sekarang sudah canggih dengan menggunakan alat yang bernama traktor seperti itu. Nah, sekarang nih sudah banyak nih, mulai banyak aplikasi-aplikasi telekomunikasi yang diciptakan. Yang awalnya nih kita cuma bisa SMS, meningkat lagi bisa teleponan, meningkat lagi teleponan bisa melihat wajah atau video call. Nah, sekarang yang tadinya bisa baru bisa 2 orang, sekarang itu sudah meningkat lagi bisa beberapa orang dalam satu panggilan. Nah, itu eh, perkembangan teknologi itu ada positif dan ada negatifnya. Yang tadi adalah perkembangan teknologi yang positifnya, bisa komunikasi jarak jauh dengan orang lain, bisa melihat kegiatan orang lain tanpa harus dekat gitu.
melalui media telekomunikasi. Nah, buruknya media telekomunikasi sekarang untuk anak-anak di bawah umur, mereka bisa banyak mengakses video-video seperti video-video dewasa. Anak-anak kecil sekarang tidak diajarkan, bukan tidak diajarkan ya, kayak sekarang lebih banyak bermain game smartphone dibandingkan bergaul dengan teman-temannya sendiri. Jadi tidak ada interaksi secara langsung. Dengan itu terlalu tidak banyak berkomunikasi dengan yang lain, jadi dia terlalu pendiam di rumah, tidak ada kegiatan di luar rumah. Jadi keseharian mereka tuh kayak ya di rumah aja kayak gitu, tidak ada interaksi dengan teman-teman yang seharusnya waktu kecil tuh harus diperbanyak dengan dengan bermain seperti itu supaya tidak jenuh juga. Nah, selain perkembangan telekomunikasi yang berkembang, ada lagi tentang kayak teknologi pengambilan uang, tentang yang awalnya masyarakat harus antri datang ke teller yang jauh, ke bank-bank panas-panas, dan sekarang masyarakat bisa menggunakan smartphone dalam membayar, memberi uang, dan juga mengurus pembuatan yang awalnya itu bisa menggunakan smartphone, tidak usah mengantri ke teller. Nah, itu bisa menggunakan mobile banking. Nah, dari teknologi itu sangat-sangat berkembang pesat, apalagi sekarang untuk transportasi pun sekarang sangat-sangat berkembang pesat, bisa menggunakan aplikasi Gojek ya, online lah seperti itu. Nah, sekarang juga lagi marak-maraknya pembelajaran dengan jarak jauh. Menurut saya pembelajaran jarak jauh itu kurang bagus sih, banyak positifnya juga. Nah, yang positifnya itu kita hemat bensin, tidak mengeluarkan banyak pembelian seperti pakaian, atribut sekolah seperti itu. Nah, tapi negatifnya itu kita tidak semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru, dosen itu tidak semua masuk ke dalam otak kita, karena masih banyak orang-orang yang malas membaca dan juga malas memperhatikan ketika dosen menggunakan media jarak jauh dalam pembelajaran. Ada saja mereka yang murid atau mahasiswa yang tidak mendengarkan seperti itu karena kan jarak jauh juga. Nah, untuk perkembangan teknologi itu sekarang sangat-sangat pesat. Ya, semakin berkembangnya teknologi yang ada, etika profesi itu harus kita junjung tinggi. Berlaku pada perkembangan teknologi ini juga kita harus menjalankan kode etik ya, seperti tanggung jawab, sopan santun, profesional, sesuai peraturan yang berlaku, harus dijunjung tinggi. Kita harus menyeimbangkan dengan perubahan teknologi yang ada. Jangan sampai ketika teknologi berkembang kita stuck di situ-situ aja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, ketika teknologi yang ada berkembang, maka diri kita itu harus di-upgrade dengan inovasi-inovasi yang belum muncul di era itu, yang lebih dengan cara melihat sektor yang di luar sana. Jangan melihat dari sisi satu saja, harus melihat dari sektor yang lainnya juga, jangan di situ-situ aja. Kita juga bisa menunjang dari belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kesalahan itu terulang kembali. Jadi kita harus membuat inovasi-inovasi yang baru, dan juga menjunjung tinggi
Jadi kita harus berpendidikan lebih tinggi gitu, dan harus juga melihat ya sektor-sektor luar, dan sampai kita misalnya kita membuat sesuatu itu melihat di zaman itu aja gitu, padahal di zaman itu teknologi itu sudah nggak terpakai gitu, harus di upgrade. Jadi sebagai mahasiswa kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang lebih bagus untuk perkembangan teknologi ini. Nah, jadi kita harus bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi, harus bisa bersaing, karena ketika kita kalah bersaing ya kita ya dianggapnya gagal gitu. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru yang bisa diciptakan di kemudian hari. Mungkin itu saja yang opini yang saya bisa tangkap dan saya sampaikan untuk tugas take home test UTS mata kuliah etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Julhafiz Amrullah dengan NIM akhir 76. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.